warga kerajaan yang diberkati Tuhan, GBBS Katoton yang luar biasa. Ya, saya terus terang mendengar kesaksian tadi memang luar biasa dari Bapak yang luar biasa tadi. Nah, firman Tuhan kali ini adalah integritas warga kerajaan. Nah, kita hari ini mempelajari gimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membawa diri. Integritas itu menunjukkan karakter kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan, atau melalui kehidupan kita terkadang akan menjadi batu sandungan, saudara. Dan seperti keadaan saya saat ini, kami kebetulan tinggal kos di daerah Kemendu, dan kebetulan di situ banyak orang Muslim asli yang Nasrani. Dan gimana kehidupan kami berdua jadi terang, jadi contoh bagi mereka. Dan di saat di saat mereka membutuhkan, kita berbagi sama mereka. Dan apa yang bisa dapat, mereka bahwa melihat bahwa di dalam Kristus itu ada kasih. Biarlah kehidupan kita hari ini kita menyampaikan kasih Tuhan. Kita buka di dalam Amsal 10 ayat 9. Bisa minta tolong dibacakan salah satu. Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Mungkin ada salah satu. Bisa minta tolong. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Yes. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Nah, saudara, itu tidak luput juga sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Terkadang gini, di dalam pelayanan saya sendiri ngalami, di mana saya sudah banyak berpraktek, dan saya banyak mengalami gimana seorang gembala itu benar-benar luar biasa. Dan ada kalanya kita sebagai anak Tuhan pasti loh, saya ini kan pelayanan, kadang-kadang kita tuh kemampuan kita tuh dipakai, tapi dengan tujuan tertentu. Dan satu hal, kita sebagai seorang gembala harus mempunyai integritas apa? Harus ngomong, saudara. Orang Jawa itu kita harus membina kepada yang lebih muda. Dan next, gimana kita memiliki integritas? Yang pertama apa? Harus memiliki kerendahan hati, saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 2, kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saudara. Saudara, penting di dalam kita melayani apa? Kita memiliki rendah hati. Percuma, saudara, jika kita hari ini kita pelayanan di mimbar, tapi dalam kelakuan kita masih arogansi, saudara. Nah, itu pun juga menempel saya. Bagaimana saya harus belajar sebagai seorang hamba yang betul-betul memiliki hati yang tulus, saudara. Itu tidak gampang. Dan begitu banyak orang-orang berjatuhan karena apa? Minta dihargai. Dan satu hal, seorang hamba ialah seorang ambasador. Dia adalah sebagai duta, sebagai utusan, dan tidak gampang, saudara. Dia harus bisa mengendalikan diri. Dan di saat kita dipakai sama Tuhan, kita belajar untuk memiliki hati yang rendah hati, saudara. Biarlah segala kemuliaan untuk Tuhan. Kamu selalu rendah hati, lemah lembut, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saudara. Kita lihat gimana pentingnya kerendahan hati di dalam suatu persekutuan ataupun satu gereja. Banyak terjadi gesekan. Dan di mana gesekan itu apa? Karena apa? Pertama itu karena apa? Kesombongan. Kita belajar seperti di dalam Amsal 4 ayat 3 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Karena apa? Kita sebagai hamba Tuhan, kita disorot. Karakter kita, temperamen kita, apakah temperamen kita itu mencerminkan Tuhan Yesus atau bukan, saudara?
Yang kedua apa, saudara? Gimana memiliki integritas sebagai warga kerajaan, memiliki iman yang kokoh. Di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, saudara. Jelas ya? Gimana kita bisa bertumbuh rohani kita itu karena apa? Karena kita membaca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tanpa itu kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Kita nggak tahu ke depan ini 2023 kita nggak tahu gimana. Tapi kita percaya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita aman di dalam proteksi Tuhan. Dan seperti jelas berkata, dengan kita mendengar membaca firman, kita merenungkan firman, maka kita merasa kuat, kita dikuatkan. Mungkin hari ini banyak orang mengalami kolap ekonomi, apalagi kita dengar hari ini COVID semakin parah. Dan percayalah, kita ini adalah umat-umat pilihan Allah. Kita dilindungi, amin saudara. Kita jangan takut saudara. Karena kita percaya di dalam Tuhan ada perlindungan. Dan ketika apa? Sebagai kita memiliki integritas warga kerajaan, yaitu apa? Menjaga hati. Nah, seperti tadi saya bicara di dalam Amsal 4 ayat 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena terpancar kehidupan. Kenapa? Jujur, setiap tingkah laku kita disorot. Banyak orang seperti sebuah akuarium, begitu banyak ikan, kita dilihat orang. Gimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Seperti kami berumah tangga di kos. Gimana kita setiap hari kita jalan dalam pernikahan kami sudah hampir 10 hampir. Tapi kita gimana kita belajar untuk saling mengasihi, untuk saling menghargai satu sama lain. Saudara, tidak gampang apalagi di lingkungan yang notabene orang Muslim. Gimana kita setiap hari harus bisa mengasihi mereka. Memang gak gampang. Ada firman berkata kita didapatkan Tuhan di tengah-tengah serigala. Kita gimana kita harus memiliki kasih sama mereka. Nah, gimana apalagi saya percaya jemaat ini akan mengalami breakthrough, akan mengalami terobosan. Dan saya percaya di saat kita menjaga hati, kita percaya disitulah kita mencerminkan kehidupan kita bahwa kita itu ada Tuhan Yesus. Yang keempat apa? Kita harus memiliki komitmen, saudara. Nah, komitmen apa? Untuk beribadah. Ya, ada firman ngomong gini ya, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan di Pasaka. Nah, saat ini kita beribadah, saudara. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu gak sia-sia. Saudara kesini itu Tuhan suka. Kenapa? Di saat orang lain mungkin banyak kesibukan, kita benar-benar mendahulukan Tuhan. Seperti di dalam Matius 6:3 apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segalanya ditambahkan. Nah, di saat kita mendahulukan Tuhan, percayalah apa? Tuhan tahu apa yang kita alami hari ini. Tuhan ngerti, saudara. Tapi jangan takut bahwa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Asal apa? Kita memiliki komitmen dan giat. Nah, di saat kita bersekutu tempat ini, kita mempunyai tugas apa? Untuk menguatkan yang lain, saudara. Kita tidak tahu ya masalah masing-masing, tapi kita percaya kita dukung Ibu Gembala, kita dukung di dalam melayani Tuhan. Dan kita percaya gereja ini akan terjadi akan mengalami terobosan, yaitu banyak jiwa-jiwa. Dan kita percaya di PPS Gatotan ini akan mengalami terobosan besar. Amin. Melalui tempat ini, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan percaya bahwa di sini ada kemuliaan Tuhan. Amin. Dan melalui karakter kita, gimana kita mencerminkan karakter Yesus, saudara. Nah, mengapa harus memiliki integritas, saudara? Mengapa? Yang pertama apa? Agar bertumbuh dewasa. Saya percaya ya, saudara, Tuhan tidak lihat umur berapa, Tuhan tidak lihat akan usiamu berapa.
Yang Tuhan lihat apakah tidak seperti khotbah bahasa kemarin tentang bertumbuh menghasilkan buah tahun kemarin, bulan kemarin. Nah, Tuhan mau apa? Ada buah, saudara. Di saat kita berbuah, dilihat oh iya bahwa di dalam Tuhan ternyata ada pertumbuhan. Dia tidak lihat kita tuh Kristen berapa tahun tidak ngurus. Yang penting kita ada seperti saya sendiri terus terang dari agama seberang, dari Konghucu. Saya sendiri orang Konghucu, dan gimana pada kami itu dalam tanda kutip tidak percaya Tuhan. Dan saya gimana sebagai anak yang paling bungsu, saya harus bisa bisa menjadi dampak bagi mereka. Gimana terkadang kami sendiri merasa tidak direkam, tapi bagi saya nggak masalah. Namanya gimana kehidupan kami, kita memiliki kasih Kristus. Nah, benar ya, harus ada pertumbuhan. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, anak Allah, kewaspadaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, panutan kita apa? Yesus, saudara. Kenapa di saat kita lihat guru besar kita Tuhan Yesus, kita contoh bahwa dia rela menjadi manusia, dia rela merendahkan hati, dan dia tidak menganggap kesetaraan seperti Allah. Dan kita contoh dia gimana memiliki hati hamba, saudara. Walaupun dia diludahi, dia tidak membalas, saudara. Di saat kita keluar, kita lihat gimana di lingkungan luar itu keras. Banyak orang, kadang-kadang saya sendiri di jalan, kadang-kadang diserempet. Gimana kita bisa mengasihi mereka? Oh, kasihan gitu. Nah, terkadang banyak anak Tuhan, tidak semua sih, kadang-kadang merasa aku nih siapa kamu ya? Kita belajar menguasai diri, saudara. Nah, dengan kalau kita ingin bertumbuh, kita kan tidak mungkin umur segini kita masih minum susu. Nah, supaya bertumbuh kita harus mengalami makan keras. Ya, tanpa proses, saudara. Seperti saya ini mengalami proses gimana pada bulan Agustus, pada bulan Februari, saya ini di saat saya membetulkan suatu alat elektronika, saya mengalami kesengat listrik selama 5 menit. Saya percaya ini bukti, saya kesengat. Dan saya percaya kalau bukan campur tangan saya sudah meninggal. Tapi saya percaya, dan waktu itu saya lihat di kamar saya itu darahnya luar biasa, dia tahu. Dan saya lihat Tuhan tolong, waktu itu listrik itu cek gini, lengket. Tuhan, lah kebetulan hari Minggu itu saya harus khotbah di satu gereja. Tuhan, saya ini mau khotbah, saya kesetrum. Jangan permalukan saya, Tuhan. Nah, di saat saya teriak nama Yesus, apa terjadi? Saya dilepaskan. Nah, tidak itu saja, tangan saya mengalami pendarahan. Istri saya merawat, saudara, luar biasa dia. Dirawat. Nah, saya berkata, Tuhan, tolong saya. Saya harus melayani Engkau. Saat ini hanya hal yang kecil. Dan di saat saya bersaksi, di dalam saya menyampaikan kepada mereka, lihat, iya ya, bahwa Tuhan itu sanggup menolong di saat keadaan yang kritis. Begitu juga saat ini, kita nggak tahu keadaan kita masing-masing ya. Tapi percayalah bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara jangan takut. Seperti juga di dalam 1 Petrus 5:7, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan takut, saudara. Kita nggak tahu ke depan adalah masa-masa di mana masa pra-kampanye, pra-pemilu. Tidak usah takut, saudara. Kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Percayalah bahwa di saat kita melekat sama Tuhan, kita ada di dalam proteksi Tuhan. Yang kedua apa? Mengapa kita harus mengalami perubahan? Mengapa harus ada memiliki integritas? Supaya apa? Ada perubahan karakter, saudara. Mungkin yang dulu kita suka ngamuk, mungkin kita emosian. Saya juga, saudara, dulu orangnya dalam tanda kutip keras, tapi saya belajar ya, seperti Kristus ya. Nah, seperti kita coba lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, saudara, janganlah kamu menjadi serupa. Maksudnya apa?
Mungkin orang lain ngomong gini, wah aku mau ngakali orang. Bisa, ngakali. Misalnya gini, tak manfaat saudara, tidak boleh. Jangan serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan budi. Kenapa? Kita semua diberikan nama apa? Budi pekerti. Kita gimana? Kita hormat kepada orang tua, kita hormat kepada yang lebih senior, yaitu apa? Pemimpin rohani kita hormat. Kita hormat kepada orang-orang yang memang apa ya? Dituakan. Selanjutnya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Yaitu apa? Beribadah. Saat ini Tuhan hendaki apa? Kita beribadah. Yaitu apa? Di saat kita beribadah, kita mengalami kekuatan. Seperti juga saudara pernah lihat ya HP itu kalau nggak dicas lemah. Nah seperti saat ini kita dicas oleh firman Tuhan, mungkin dengan puji-pujian yang menguatkan. Kita tidak tahu ya, setiap hari kita menghadapi masalah berat, tantangan berat, otomatis kan kita kalau batu itu lobet. Nah di saat kita mendengar firman, kita mendapatkan kekuatan baru. Dan di saat kita mendengar puji-pujian atau urapan, disitulah kita mengalami apa? Kekuatan. Tuhan mau hari ini kita belajar ya, untuk memiliki integritas sebagai warga kerajaan surga. Nah, yang terpenting apa? Kenapa kita harus memiliki integritas? Yang ketiga apa? Agar tidak timbul akar pahit juga. Kenapa sebuah organisasi, sebuah gereja akan hancur karena apa? Kepahitan. Mungkin saya nggak suka sama A, suka sama B. Terus saya akan begini, ojo kumpul sama ini jelek-jelek lah. Kenapa? Jadi orang itu jangan suka kepo, jangan bully, jangan suka jelek-jelekin orang. Nah, terutama apa? Kita hari ini belajar ya. Agar apa? Kita tidak timbul kepahitan, saudara. Di saat kita benar-benar merendahkan diri, kita minta Tuhan. Seperti juga di dalam Amsal 4:3, jagalah hatiku Tuhan dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terbaca gitu. Kenapa? Kita hidup itu dilihat Allah. Di saat kita hidup, kita bisa menjadi dampak bagi orang lain. Dan melalui kita nama Yesus dipermuliakan. Nah, kita buka di dalam Ibrani 12:15. Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Sebuah organisasi, sebuah gereja akan hancur. Pertama apa? Tidak ada komitmen, tidak ada unity. Dan terlebih apa? Jika ada kepahitan. Kenapa? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan, yang mencemarkan banyak orang. Ya saudara, di saat seseorang mengalami kepahitan, yang pasti apa? Akan berdampak jelek. Nah, yang pasti orang itu akan mencari kambing. Dan kita belajar hari ini apa? Kita memiliki rendah hati, humble, saudara. Nah, selanjutnya apa? Yang keempat, melakukan agar mengerti kehendak Allah. Nah, kenapa? Kita harus mengerti kehendak Allah. Yang pertama apa? Di dalam Efesus 4:17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikiran yang sia-sia. Nah, apa maksudnya sia-sia? Mungkin hari ini aku malas ke gereja lah, hujan. Nah, saudara, di saat kita bergereja, di saat kita mengikuti ibadah, disitulah akan ada apa? Ada pertumbuhan rohani. Kita sadar di dalam kehidupan kita sehari itu pasti ada namanya beban. Saya juga pasti ada pergumulan, ada masalah. Nah, di saat kita beribadah di tempat ini, kita bersatu, bersepakat, disitulah kita mendapatkan kekuatan. Dan di saat kita berdoa, kita memuji, bahkan kita mendengarkan firman, disitulah kita mendapatkan apa? Urapan-urapan baru dari Tuhan, saudara. Nah, di dalam Roma 12:2 apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, yang dimaksud kehendak Allah apa? Yaitu apa? Kita memiliki kesabaran, saudara. Seperti juga di buah Baro, Roma 5 ayat 22-24 apa? Memiliki kasih, sukacita, dan sejahtera. Saudara, itu perlu, saudara. Di saat kita memiliki itu, kita menjadi dampak, kita menjadi berkat. Dan saya percaya tahun depan jemaat ini akan mengalami terobosan. Amin. Dan kita percaya melalui kita berdampak, kita membawa jiwa-jiwa. Bisa kita bersaksi, seperti saya pribadi, saya bersaksi gimana Tuhan tolong saya. Bisa saya mengalami kesesakan. Itu yang saya alami. Dan di saat itu benar. Orang melihat loh. Satu contoh gini, saya misalnya berkhotbah tentang apa ya? Nggak cocok. Mereka bilang, kamu loh nggak cocok. Nah, di saat kita berkhotbah dan sesuai dengan kita, alami, itu. Nah, gimana di saat di dalam Roma 12 jelas ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Begitu banyak tawaran di dunia. Mungkin hari ini orang mikir, tuh sekarang ekonomi susah, ayolah ikut aku ke orang pintar. Banyak, saudara. Tapi jangan, saudara. Kenapa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan. Kenapa? Dunia itu apa? Menuju kebinasaan, saudara. Dan satu hal, tetapi yang Tuhan kehendaki apa? Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan kehendaki apa? Kita berkenan, yaitu apa? Kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa? Beribadah. Dan terlebih apa? Kita tiap hari kita apa? Memuji Tuhan. Bahkan Tuhan kehendaki apa? Kita menyembah Dia. Ya, yang kelima apa, saudara? Tidak jadi batu sandungan. Nah, sebuah persekutuan doa akan hancurkan apa? Batu sandungan. Satu contoh saya pribadi ya. Saya sendiri kebetulan keluarga saya masih kaum muda. Dan dalam kehidupan saya pasti disorot. Gimana kehidupan saya sebagai pelayan Tuhan, kita gimana dapat mencerminkan kasih Kristus. Nah, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita dapat membuat orang mundur. Banyak di dalam suatu gereja orang menegur kamu, misalnya ada suatu masalah, kamu itu salah. Negornya itu dengan kasih. Tuhan nggak apa, kita menegur dengan kasih. Nah, saudara, di dalam 1 Korintus 8 ayat 7 apa? Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, mungkin hari ini kita merasa rohani kita kuat, nggak salah. Tapi ingat, tidak semua orang kayak kita. Saya sendiri misalnya, saya masih baru dulu pertama kali ikut Tuhan. Saya masih bodoh, nggak ngerti apa-apa. Terus saya ditegur, kamu loh, kalau ibadah jangan ginian. Nah, saya masih baru kan merasa apa? Loh, aku ini nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya anak itu tidak lembut. Karena apa? Di saat kita lembut, kita menjadi damai.